Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana an ma'siyatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan binubuwwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibadah wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Wa ba'du fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثوابه. الفاتحة على نية القبول وتمام كل سول المأمول وعلى الصلاح الشان ظاهرا وباطنا وأن الله تعالى الكريم يفتح علينا فتوى العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى أرواح العلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين الطاهرين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين. ثم إلى المصنفين الكتاب للإمام الفاضل والحمام الواصل الشيخ زين الدين عبد العزيز بن زين الدين المالباري نفع الله به وبعلومه بأن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وأن الله تعالى يقبل الجميع ويصلح شأن الجميع ويعفو عن الجميع وعلى نية جالبة لكل خير جانبة لكل شر حاصلة لكل مقصود دافعة لكل بلاء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara-saudara jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim Masjid Jami Nurul Huda yang saya hormati dan muliakan, segenap jajaran DKM pengurus Masjid Jami Nurul Huda, akhi fillah Ustaz Tubagus Haji Udi Marfudi beserta jajarannya yang saya muliakan, dan semua yang hadir para pencinta ilmu yang insya Allah selalu dirahmati dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur pada Allah di malam ini bisa berkumpul kembali di Majlis Rasul untuk sama-sama mencari, menggali ilmu-ilmu Allah guna bekal kehidupan kita minad dunia ilal akhirah. Dan insya Allah apa yang kita niatkan dan kita sungguhkan di dalam menuntut ilmu, Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Dan betul-betul ilmu yang kita peroleh kelak adalah ilmu yang bermanfaat, yang bisa memberikan kegunaan di dalam hidup kita minad dunia ilal akhirah insyaallah. Saudaraku, kita lanjut kembali kajian kitab kita Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Bahasan kita masih menerangkan tentang masalah khatimatun fi madhis sakhai wal jud, ya, penutup tentang kebaikan dan kedermawanan. Terakhir kemarin kita bahas tentang masalah kedermawanan dua sahabat, ya, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Bakar, yang keduanya bersaing untuk bersedekah bagaimana yang diperintah Rasulullah, namun pada akhirnya Umar bin Khattab yang kalah dalam sedekahnya, ya. Ini bersaing di dalam kebaikan, ya. Nah, itu saya kira nggak perlu saya ulas lagi, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, berikutnya riwayat, ya, hadis Al-Imam Tabarani. Ini pun keterangan yang sahih yang menerangkan tentang masalah kedermawanan
dan juga memuat isinya adalah amanah, kejujuran, juga termasuk di dalamnya pemegang tabuk kepemimpinan, ya, artinya dia punya amanah, punya kejujuran di dalam memimpin dan mendelegasikan apa yang menjadi amanah mereka kepada rakyatnya, kepada orang-orang miskin yang membutuhkan uluran tangan bagi para pemimpin-pemimpin yang telah diamanahi itu. Ya, ini kisah yang luar biasa di dalam hadis yang kita akan bahas, ya, tentang pemegang amanah dan pemberi amanah dalam hal kejujuran, kedermawanan dan seterusnya. Baik saudara, kita bacakan dulu apa yang kita akan bahas malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa At-Tabarani anna Umar radhiyallahu anhu arsala ma'a gulamihi. Itu kalau dalam sarahnya ada tulisan ma'a, ya. Saya ulangi. Anna Umar radhiyallahu anhu arsala ma'a gulamihi bi 400 dinarin li Abi Ubaidah bin Jarrah, ya, Ubaidah ibnul Jarrah, wa amarahu bita'anni liyara ma yasna'u fiha fadhahaba biha ilayh wa a'taha wa ta'na yasiran faparaqaha kulluha faraja'al gulamu li Umara fa akhbarahu fawajadahu qad a'adda mithlaha li Mu'ad bin Jabal fa arsalaha ma'ahu ilayh wa amarahu bitta'anni kadzalika fafa'ala fafarraqaha fa atla'at zawjatuhu wa qalat nahnu wallahi masakin fa'a'tayna falam yabqa bilhirqati ila dinarani fa'a'tahuma laha فرجع الغلام لعمر وأخبره فسر بذلك وقال إنهم إخوة بعضهم من بعض. Ya, sampai situ dulu saudara, ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Anna Umar radhiyallahu anhu arsala ma'a gulami, bahwasanya Umar ibnul Khattab radhiyallahu an arsala ma'a gulami, telah mengutus seorang utusan, artinya di sini pembantu Umar, ya, seorang pembantu, seorang utusan yang diutus oleh Sayyidina Umar bi 400 dinarin, untuk membawa dan menyerahkan uang sebanyak 400 dinar. Nah, kalau 400 dinar kira-kira berapa duit, Pak? 400 dinar, ya, katakan kalau 1 dinarnya itu, sahib paham sahib? Enggak, 400 dinar 400 juta lah begitu kira-kira, ya. Ya, 400 dinar, suruh bawa uang 400 juta, 400 dinar kira-kira begitu, ya. Nah, ini utusannya nih disuruh oleh Umar untuk membawa uang sebanyak itu 400 dinar untuk diserahkan kepada siapa? Li Abi Ubaidah ibni Zarrah, yaitu Ubaidah bin Zarrah. Itu dalam satu catatan riwayat itu Abu Ubaidah Zarrah itu seorang gubernur di negeri Yaman, ya. Khalifahnya Sayyidina Umar, gubernurnya Abu Ubaidah Zarrah. Nah, ini dulu yang pernah saya kisahkan bagaimana Sayyidina Umar ketika menjadi pemimpin yang tidak pernah membedakan mana pembantu, mana pemimpin gitu. Artinya Umar itu menganggap sama bahwa pembantu itu adalah raja daripada Umar gitu, ya. Jadi dia nggak pernah menganggap sepele tentang budaknya, tentang pembantunya gitu. Yang satu ketika Umar mengadakan inspeksi mendadak sebagai khalifah, sebagai presiden saat itu. Ini sedikit saya ulas tentang Abu Ubaidah Zarrah, ya. Lalu Umar bin Khattab membawa seorang budak, ya, seorang budak untuk minta dihantarkan kepada Abu Ubaidah Zarrah, saudara.
Ini pemimpin yang gak sombong, saudara. Abu Ubaidah Zarrah itu sebagai gubernur di Yaman. Budak ini kata Umar, wahai pembantuku, wahai gulam, antarkan aku mengadakan inspeksi mendadak ke negeri Yaman. Ya, mengadakan inspeksi mendadak ke negeri Yaman, di mana negeri Yaman dipimpin seorang gubernur yang bernama Abu Ubaidah Zarrah. Ya, lalu kemudian budak ini ikut Umar. Ketika ikut Umar, kita punya kendaraan satu, yaitu ya onta atau keledai gitu ya, onta lah gitu ya, satu kendaraan yang nggak bisa mungkin naik berdua. Ya, kata pembantunya, kewajiban aku wahai khalifah yang menuntun ontamu dan engkau yang naik. Tidak, kata Umar. Tidak seperti itu. Engkau juga manusia, punya letih, punya lelah. Jadi gini saja, kita ke Yaman, naik satu onta ini, gantian naiknya. Naiknya gantian. Jadi pertama aku naik, kamu tuntun. Tiap-tiap 10 kilo gantian. Naiknya menuntun onta itu. Itu kata siapa? Kata Umar. Ada nggak kira-kira sang presiden begitu? Gantian naik mobilnya gitu. Ya. Ya, ini Sayyidina Umar sebagai presiden, sebagai khalifah, dia tidak pernah membedakan pembantu gitu. Dianggap sama semua di mata Allah. Yang membedakan adalah ketakwaannya. 10 kilo berhenti, naik gantian dan seterusnya. Bergilir Umar yang naik, pembantunya yang menuntun onta itu. 10 kilo berikutnya Umar turun menuntun, pembantunya yang naik. Pembantunya ini riskan, jangan presiden, aku tetap menuntun, jangan, ini udah keputusan dan amanah yang mesti dilakukan. Kamu naik di onta, aku yang menuntun kendaraan ini. Bayangkan saudara, seorang presiden nuntun pembantu naik onta. Ada nggak kita temukan begitu? Antum jadi RW aja disuruh anu susah bener. Ya, ini seorang pemimpin Pak, presiden nuntun pembantunya di naik onta itu, kendaraan. Begitu seterusnya. Apa yang terjadi ketika mendekati negeri Yaman, saudara, 10 kilo lagi mau ke Yaman, itu giliran Umar lagi naik, giliran Sayyidina Umar yang menuntun sampai kepada kota Yaman itu. Abu Ubaidah Zarrah tahu tentang itu, artinya akan ada presiden berkunjung ke sini, ada kabar angin begitu. Ini ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin, diberitakan itu, diriwayatkan. Saudara yang dirahmati Allah, Abu Ubaidah Zarrah benar-benar ketika itu mempersiapkan segala sesuatunya karena presiden mau datang. Ya, presiden mau datang. Kita kan begitu, kalau ada gubernur atau presiden mau datang, kira-kira RT sama RW ribet nggak? Ribet nggak? Ribet. Ya, nyapu ini, got bersihin. Kalau gubernur nggak datang, got nggak dibersihin, saudara. Ada yang begitu. Nah, ini ramai. Kita kalau ada pejabat datang itu ramai kita. Ya bersihin ini segala macam nyambut ya. Ya, sama Abu Ubaidah Zarrah pun sama demikian, karena malu kalau nanti presiden melihat banyak kotoran dan sebagainya. Ya, dia udah semua lakukan kebersihan itu. Tapi ketika sampai di negeri Yaman, itu pembantu yang ada di punggung onta, sementara presiden yang nuntun onta. Yang lebih ironis lagi, saudara, jalanan ketika itu becek. Sayyidina Umar sendalnya dibuka, lalu ditaruh sendalnya di ketiaknya, yang tangan kanan memegang onta. Pembantu enak-enakan naik onta. Abu Ubaidah Zarrah melihat itu, marahnya luar biasa, marah kepada pembantu itu, sampai dari kejauhan dia hampiri, dan Abu Ubaidah Zarrah berkata, turun kamu, kau perlakukan apa presidenku, khalifahku, kau bikin malu. Ketakutan itu, seorang pembantu diomel gubernur ketakutan. Apa yang terjadi? Umar yang marah ketika itu kepada Abu Ubaidah Zarrah. Kata Umar, jangan kau marahi dia, ini perintahku. Dia adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga letih, aku juga letih, sama di mata Allah, kecuali ketakwaannya yang berbeda. Semua sama. Jangan kau marahi dia. Ketakutan Abu Ubaidah Zarrah. Saat itu, saudara, semua orang melihat bagaimana akhlakul karimah seorang pemimpin ketika itu, yang gak pernah malu, saudara, membawa pembantu ketika itu. Ini pelajaran berharga buat kita. Kalau antum menjadi seorang pemimpin, jangan coba-coba merasa sombong atas kepemimpinan anda. Itu adalah amanah. Betul? Ada yang sombong jadi pemimpin?
Ada yang sombong? Jadi RT aja udah sombong banget ente ya. Jadi jangan sombong-sombong jadi pemimpin. Itu amanah yang diberikan oleh Allah. Ini salah satu contoh saja saudara. Karena lagi bercerita tentang Abu Ubaidah Zarrah, ini contoh saja tadi. Saya lagi menceritakan alurnya seperti itu. Nah, ini Sayyidina Umar mengutus seorang utusan untuk membawa uang 400 dinar diberikan kepada Abu Ubaidah Zarrah saat itu. Untuk diberikan. Ini pemegang amanah. Saat itu apa yang terjadi saudara? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ya, ketika itu wa amarahu bitta'anni liyara ma yasna'u fiha, memerintahkan kepada pembantunya, kepada utusannya itu, ketika engkau nanti sampai memberikan uang kepada Abu Ubaidah Zarrah 400 dinar, jangan kau pulang cepat-cepat, kata Umar. Jangan kau pulang cepat-cepat. Artinya apa? Liyara ma yasna'u fiha, agar kamu bisa melihat apa yang dilakukan Abu Ubaidah Zarrah dengan uang yang kuberikan ini. Kau intip aja dari kejauhan. Kau intip dari kejauhan, kau lihat perilaku dan tindakan Abu Ubaidah Zarrah sebagai pemegang amanah ketika kuberikan uang 400 dinar ini. Kau lihat itu. Itu pesan Sayyidina Umar kepada pembantunya. Nah, saudara yang dirahmati Allah, Anda kalau dititipkan uang kepada orang, kira-kira sampainya sama orang itu full atau udah dipotong? Saudara, kalau model antum nih dititipin nih uang 500 juta, kutitipkan buat Haji Udi bangun masjid. Kira-kira nih Anda yang dititipkan masuk ke Haji Udi 500 juta full apa 480 juta gitu? Insya Allah full ya. Insya Allah full, bagus tuh, bagus, cakep tuh. Ya, kalau sekarang kan begitu, kita ngajuin proposal begitu ya, dapatnya sekian. Nah, begitu turun-turun ke bawah berapa? Nah, udah di apa namanya? Udah apa namanya kalau orang sekarang udah disunat, ya, udah disunat. Sunatnya kelebihan sampai habis, Pak. Turun 200 juta sampai di masjid 50 juta, yang 150 kemana? Nah, ini yang perlu menjadi pelajaran nih buat orang-orang pemegang amanah ini ya. Ini Sayyidina Umar pembantunya enggak begitu. 400 juta dia bawa full dikasihkan kepada Abu Ubaidah Zarrah, 400 juta itu saudara. Nih, pemimpin Abu Ubaidah Zarrah dari Khalifah Umar, 400 juta. Fadhahaba biha ilaih. Lalu kemudian utusannya pergi ya, menjalankan perintah daripada Umar. Wa a'taha, sesampainya di Abu Ubaidah Zarrah, maka diberikan uang itu kepada Abu Ubaidah Zarrah sebagaimana amanah yang dititipkan. Ya, wa ta'na yasiran, lalu kemudian pembantunya itu, utusannya Umar itu menunggu sebentar. Yang menunggu sebentar tentang uang yang sudah diberikan tadi, paparokoha kulluha. Masya Allah. Ketika itu Abu Ubaidah Zarrah ketika mendapat uang itu 400 juta amanah dari Sayyidina Umar, apa yang terjadi? Paparokoha, lalu dia serahkan semua uang itu, kulluha, semua uang itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang berhak menerimanya, pembantu apa namanya, fakir miskin, rakyat yang membutuhkan, dikasih semua saudara. Sedikit pun Abu Ubaidah Zarrah nggak megang dari upah itu, sedikit pun tidak. Ya, dari uang itu nggak diambil sama Abu Ubaidah Zarrah. Artinya semua kepada fakir miskin diberikan, karena dia punya hak itu. Insya Allah, luar biasa ini. Ini juga pelajaran buat RT, buat RW, buat lurah, buat semua yang ketika dapat bansos dipotong-potongin nggak bansosnya? Dipotong-potongin nggak bansosnya? Ya, ini seperti ini pelajaran ini. Ya. Dia nggak pernah melihat keluarganya susah, tidak. Pokoknya semua untuk orang lain dulu. Dia nggak lihat keluarganya dulu, orang lain dulu dia pikirkan. Diberikan semua harta itu. Nah, saudara yang dirahmati Allah, setelah pembantu dan utusannya ini melihat perilaku daripada Abu Ubaidah Zarrah yang amanah luar biasa itu, faraja'al ghulam li Umar fa akhbarahu. Lalu pulanglah pembantunya ini, pembantu Umar, untuk memberikan kabar kepada Sayyidina Umar tentang kejujuran dan perilaku daripada Abu Ubaidah Zarrah itu. Fawajadahu, lalu pembantunya itu
mendapatkan Sayyidina Umar atau menemukan Sayyidina Umar qad a'adda mithlaha li Mu'adz bin Jabal, menyuruh lagi utusan berikutnya untuk menyerahkan dengan uang yang sama 400 dinar kepada Mu'adz bin Jabal, kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi sama seperti utusan pertama, nih berikan pada Mu'adz bin Jabal. Perintahnya sama. Fa arsalaha ma'ahu ilaih. Lalu utusan yang diutus Umar ini, saudara, pergi untuk menyampaikan amanah itu kepada Mu'adz bin Jabal. Wa amarahu bitta'anni. Lalu Sayyidina Umar memerintahkan kepada utusannya, jangan pulang cepat-cepat, kau tunggu dulu apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal dengan uang 400 dinar ini. Kadzalika fa'ala. Demikian itu saudara, ketika itu ternyata ya uang diberikan kepada Mu'adz bin Jabal setelah sampai utusan, sama seperti perilaku daripada Abu Ubaidah Zarrah, maka Mu'adz bin Jabal pun sama. Paparraqaha, lalu Mu'adz bin Jabal membagi-bagikan uang itu kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang berhak dengan kedermawanan, kejujuran dan amanah yang dimilikinya. Fa'atla'at zaujatuhu, istri daripada Mu'adz bin Jabal melihat suaminya itu bagi-bagi rezeki, bagi-bagi uang. Istri Mu'adz bin Jabal, padahal istri Mu'adz bin Jabal miskinnya lebih parah daripada orang-orang yang diberi itu. Istri Mu'adz lebih miskin pak daripada orang yang diberikan itu. Kalau model antum kira-kira tuh posisi bini istri antum miskin saudara, yang antum duluin istri antum ke orang lain kira-kira. Jangankan istri miskin, istri kaya aja masih diduluin sama kita, betul pak? Betul nggak? Jangan ngomong diem ente, betul nggak kira-kira? Oh iya, saudara, Mu'adz bin Jabal tidak melihat keadaan istrinya yang miskin tadi, keberadaan dia pun miskin, saudara. Ini pelajaran juga ini saudara buat kita ya. Pemegang amanah diberikan uang dalam kondisi miskin, dia nggak perlu uang itu karena ini amanah, tetap dia berikan uang kepada orang yang berhak. Kita jangankan miskin, kita udah lebih dari cukup diberikan amanah uang yang diberi, justru uang itu tetap kita suntik pak, tetap kita potong. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada. Jangan-jangan ente yang diem-diem tuh pada begitu kali ini ya saudara ya, dia suntik uang itu. Ini pelajaran nih, Mu'adz miskin Mu'adz itu, tapi dapat uang titipan itu dia nggak peduli. Ini uang untuk masyarakat, untuk rakyat, untuk umat. Ini uang untuk fakir miskin. Habis istrinya melihat itu, saudara, berkata kepada Mu'adz bin Jabal sebagai suaminya, kata istrinya, wa qalat nahnu wallahi masakin fa'atayna. Kata istrinya begitu, wahai Mu'adz, wahai suamiku, demi Allah kami kita ini dalam posisi miskin. Kita ini miskin wahai suamiku. Katanya, fa'atayna, berikanlah kepada kami. Kata istrinya, kita tuh miskin, udah berapa hari ini kita berpuasa, nggak makan, nggak minum, berikanlah. Saudaraku yang dirahmati Allah, saat itu apakah diberikan nama Mu'adz? Diberikan nggak kira-kira? Diberikan nggak? Tidak dari uang itu saudara, tidak dari uang itu. Fa'arsalaha, maaf tadi apa? Falam yabqa bil khirqati illa dinarani fa'atahuma laha, maka tidak ditemukan sisa dari uang yang 400 dinar itu, enggak ditemukan, kosong, udah habis semua. Illa, kecuali dinarani, 2 dinar saja, fa'atahuma laha, itu pun punya Mu'adz bin Jabal saja. Mu'adz bin Jabal itu, maka diberikan Mu'adz punya harta Mu'adz kepada istrinya itu, diberikan. Utusan yang tadi Umar suruh melihat perilaku Mu'adz bin Jabal yang luar biasa. Faraja'a al-gulamu li Umar, maka pulang ini utusan kepada Sayyidina Umar sebagaimana utusan pertama tadi. Wa akhbarahu, menghabarkan perilaku 2 orang tadi saudara, Abu Ubaidah Zarrah dan Mu'adz bin Jabal, begitu. Maka setelah itu, setelah Umar mendengar itu apa? Fasarra bidzalik, maka Umar itu merasa gembira. Fasarra bidzalik,
dengan apa yang disampaikannya itu Umar merasa gembira, saudara. Kenapa? Karena dia punya anak-anak buah yang sangat amanah, yang sangat jujur. Gembira Umar, sampai Umar pun berkata, wa qala innahum ikhwatun ba'dihim min ba'din, sesungguhnya mereka adalah bersaudara sebagian yang satu kepada sebagian yang lain, bersaudara. Umar gembiranya apa? Karena melihat bawahannya orang yang amanah, yang jujur dan bisa memegang amanah. Dia nggak pentingkan tentang diri dan keluarganya, tapi dia pentingkan untuk orang lain, untuk rakyatnya. Itu yang diinginkan oleh Umar dalam mengetes kejujuran anak buahnya, dalam mengetes amanah daripada anak-anak buahnya. Masya Allah, ini luar biasa. Ini pelajaran buat kita, saudara ya, pelajaran buat kita. Hanya kalau kita kalau mau berjihad di jalan Allah, niatkan dulu karena Allah. Nanti Allah yang akan upahkan kita. Kita belum juga berjihad, baru rencana udah pada bagi-bagi, betul? Betul nggak? Iya, udah pada bagi-bagi. Lo yang di jalan 5 orang ambilin buat masjid, nanti upah lu sekian, udah bagi-bagi upah. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Nah, ini saudara, niatkan dulu karena Allah, nanti Allah yang upahkan Anda, begitu. Allah. Kalau kita jujur, amanah dan berjihad karena Allah, Allah yang akan upahkan kita, saudara. Kalau Allah sudah mengupahkan kita, nggak tanggung-tanggung, saudara. Pernah ada satu kisah inspiratif. Nah, ini saya kira buat kita semua ini. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.